ya. Anu. Apa tak? Apa tak? Oh, ini itu. Makan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, akhraja Asy-Syirazi an Aisyah radhiyallahu anha qalat man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtu. Para pemirsa pesantren virtual dimanapun berada yang insya Allah diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih dipinjamkan umur, begitu pula kesehatan dan kekuatan, sehingga setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan sholat sunat ba'diyah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi pengajian kita yang masih berkaitan dengan masalah keutamaan menuntut ilmu. Namun sebelumnya kita memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga kita insya Allah akan mudah menerima ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang suci hatinya akan lebih mudah menerima ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah semoga kita diampuni dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pemirsa pesantren virtual yang insya Allah
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis berikutnya. Kalau hadis yang pernah kita bahas yaitu hadis yang bersumber dari Anas, ya. Apa yang diriwayatkan oleh Anas dan dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang kedua yang pernah kita bahas yaitu dari Sahbarah, ya. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa menuntut ilmu itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpindah, ya, untuk belajar, maka akan diampuni dosanya sebelum ia melangkah. Apa yang dimaksud ini? Maksudnya ini adalah barang siapa yang meninggalkan rumahnya dengan maksud untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia meninggalkan rumahnya. Jadi baru berniat untuk meninggalkan rumah dalam rangka mencari ilmu, itu Allah sudah mengampuni dosanya. Luar biasa, subhanallah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana misalnya kondisi saat ini berbeda dengan pada saat kondisi normal. Kondisi normal itu memang menuntut kita untuk meninggalkan rumah dalam rangka mencari ilmu. Saat ini kita bahkan dianjurkan hanya belajarnya di rumah. Maka mungkin bisa kita kiaskan bahwa cukup dengan niat bahwa kita akan menuntut ilmu misalnya setelah maghrib atau setelah isya atau setelah subuh, itu Allah sudah mengampuni dosa kita. Jadi bukan hanya sekedar berniat, maksud saya dalam hal ini ya bahwa kita betul-betul melakukan itu. Misalnya seperti pesantren virtual ini, setiap malam sudah dijadwalkan bahwa malam ini yang ngajar ini. Lalu kemudian kita niatkan bahwa sebentar setelah maghrib saya mau ikut pengajian virtual misalnya, kitab ini, ustadznya ini, ya, kita niatkan dan bertekad untuk mengikuti, ya, dan itu Allah sudah ampuni dosanya. Mengapa? Karena kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk kita keluar misalnya ke sekolah untuk menuntut ilmu, cukup di rumah. Apalagi sekarang ini fasilitasnya, ya, dengan adanya teknologi canggih, ya, kita gampang mendapatkan ilmu. Cukup dengan, ya, yang penting ada data, ada kuota, ada handphone, ya, itu sudah bisa kita mengakses yang bersumber dari para guru-guru kita. Itu hadis yang pertama, ya. Jadi sebelum dia melangkah Allah sudah mengampuni dosanya. Jadi tadi ini baru kita niat bahwa sebentar akan ada pengajian setelah maghrib. Itu Allah sudah mengampuni dosa kita. Saya akan ikut, bertekad kita ikut. Nah, yang ikut sekarang sudah niatkan itu, insya Allah, ya, Allah ampuni dosa kita. Hadis berikutnya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Di sini dari Abbas, anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keduanya diridhoi oleh Allah. Maksudnya baik Abbasnya maupun Abdullah bin Abbasnya itu kedua-duanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sahabat. Ini disebut bahwa
radhiyallahu anhu, keduanya diridhoi oleh Allah. Qala, ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuyyira Sulaimanu alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi fahtara al ilma wa utiyal mulka wal mala li ikhtiyarihil ilma. Rawahu Ibnu Asakir wa Dailami. Dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, dia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, pernah diberi pilihan antara memilih harta, kerajaan dan ilmu. Ya. Fahtaral ilma, maka Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Fa'utiyal mulka wal mala li ikhtiyarihil ilma. Maka Nabi Sulaiman itu, ya, setelah memilih ilmu, diberikan ilmu oleh Allah, maka diberikan pula juga, ya, oleh Allah kerajaan dan harta, lantaran karena dia memilih ilmu. Ya. Jadi seandainya Nabi Sulaiman pada saat itu dia memilih kerajaan, maka dia tidak mungkin mendapatkan ilmu dan harta. Atau seandainya dia hanya memilih harta, maka mungkin tidak diberikan kerajaan dan ilmu. Tapi karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberikan kerajaan dan harta. Mengapa? Karena ilmu itu adalah jalan untuk mendapatkan kerajaan dan ilmu dan harta. Sementara kerajaan tidaklah menjadi jalan untuk mendapatkan ilmu dan harta. Ini keutamaannya ilmu. Yang kedua, keutamaan daripada ilmu itu, dia menjaga kita mulai dari di dunia sampai di akhirat. Sementara kerajaan dan harta itu tidak akan menjaga kita, ya, kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan dia akan menjadi musuh kita. Oleh sebab itu, ya, atau malapetaka bagi kita kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, ya, Nabi Sulaiman ketika diberikan pilihan ketiga-tiganya ini, maka dia pilih adalah, ya, salah satu dari ketiganya ini, maka dia memilih ilmu. Ya, sehingga Allah memberikan kerajaan dan harta. Coba kita lihat dari sekian sejarah perjalanan manusia, ya, belum ada yang mampu menyamai kebesaran kerajaannya Nabi Sulaiman. Begitu pula soal harta, ya, belum ada yang mampu menyamai, ya, kekayaan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu luar biasa, ya, istananya saja itu, wow, dilapisi dengan emas. Itu luar biasa. Makanya itu, ya, ilmu inilah yang akan menghantarkan kita, ya, untuk mendapatkan jabatan. Coba lihat sekarang, jarang ada orang yang bisa berkuasa, ya, tidak pernah tidak punya ilmu. Ya. Kemudian selanjutnya, Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala ayyuma nashi'in nasha'a fi wal ibadati hatta yukbara a'tahu Allahu yaumal qiyamati thawaba 72 siddiqan. Rawahu Tabrani. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma nashi'in nasha'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yukbara a'tahu Allahu yaumal qiyamati thawaba 72. Siapa saja orang yang bertambah besar, tumbuh besar, ya, yang tumbuh besar dalam rangka senantiasa menuntut ilmu
dia lanjut usia, maka akan diberi 2 orang sidik ya dalam hal ini di hari kiamat. Orang sidik itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan dalam Al-Quran ya, wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada ya. Jadi orang sidik itu sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kemudian. Nah, orang yang sejak kecil dia tumbuh ilmu, ya dari umur sudah layak untuk belajar, dari umur 2 tahun sudah mulai diajar untuk membaca Al-Quran. Huruf hijaiyahnya sudah diperkenalkan, ya, kemudian huruf-huruf Latin juga sudah mulai diperkenalkan. Setelah itu masuk TK atau Raudatul Atfal, kemudian setelah itu masuk di SD atau Ibtidaiyah, masuk lagi di misalnya pondok pesantren. Ya. Baik, mohon maaf karena koneksi di sini kurang bagus. Ya, jadi di pesantren itu ada yang namanya disiplin beribadah. Pokoknya setiap saat dia harus melakukan sholat berjamaah. Nah, kalaupun dia tidak misalnya masuk di pesantren, paling tidak sholatnya itu tidak pernah ditinggalkan. Dari sejak dia SD sampai dia tua, begitu. Iya, kita lanjut. Mohon maaf, koneksi tidak bagus. Iya. Jadi sampai dia usia tua, usia lanjut, bahkan sampai dia meninggal, menuntut ilmu terus, kemudian dia beribadah, tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadahnya, baik ibadah wajib maupun sunnah, maka nanti di hari kemudian akan diberikan keutamaan oleh Allah dengan diberikan ya pahala 72 orang siddiq. Ini luar biasa, Masya Allah. Ya, oleh sebab itu inilah keutamaan anak-anak kita ya, yang senantiasa belajar di pondok-pondok pesantren, yang yang senantiasa diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Setelah misalnya dia tamat di pondok pesantren, dia kuliah, ya kebiasaan-kebiasaan di pondoknya itu tidak pernah ditinggalkan, baik sholat-sholat berjamaahnya 5 waktu maupun sholat-sholat sunatnya, wirid-wiridnya, ya sampai ya sholat-sholat sunat malamnya pun juga, puasa-puasa sunatnya tidak pernah ditinggalkan, ya. Maka nanti di hari kemudian dia akan mendapatkan pahala seperti 72 orang siddiq. Luar biasa ya para pemirsa. Jadi inilah keutamaan orang yang senantiasa menuntut ilmu ya. Kemudian hadis yang terakhir ya, ada beberapa hadis yang belum kita. Kemudian hadis selanjutnya, Anasin radhiyallahu anhu qala, al-ulama warasatul anbiya yuhibbuhum ahlu wa yastaghfir lahumul khitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamati. Dari Anas radhiyallahu an qala, dia berkata, al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Yuhibbuhum ahlas samai, mereka itu dicintai oleh penduduk langit, dan yakni dalam hal ini para malaikat. Ya. Lalu kemudian wa yastaghfir lahumul khitanu fil bahri, dan mereka itu senantiasa dimintakan ampunan oleh para ikan-ikan yang ada di laut. Ya. Idza matu ila yaumil qiyamati, bila mereka telah meninggal di dunia. Jadi para ulama itu bukan hanya murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang senantiasa mendoakan mereka, ya, akan tetapi ya bahkan makhluk langit dan makhluk laut pun juga ikut mendoakan mereka, ikut mencintai mereka, ikut memohonkan ampun ya dari Allah ya, mulai dari makhluk langit sampai makhluk laut. Apalagi murid-murid yang pernah diajar dan orang-orang yang ada di sekitarnya atau anak-anaknya. Ini luar biasa. Makanya itu
Ya, inilah keutamanya orang-orang yang ada di pondok, karena bukan hanya ulamanya yang mendoakan para santri-santrinya, tapi sebaliknya juga para santri senantiasa mendoakan para ulamanya. Dan ulamanya itu, para kiainya itu akan didoakan juga oleh para makhluk langit dan makhluk laut. Ini luar biasa. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, ya, an Muawiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Dari Muawiyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkehendak ya, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia hendaknya ya memahami agama. Ya, artinya memahami agama itu harus melalui menuntut ilmu atau mencari ilmu. Tidak mungkin kita mau paham agama tanpa harus melalui jalur pendidikan. Ya, kita harus mencari ilmu agama itu melalui jalur-jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Ya, seperti yang kita lakukan ini, ya berbeda dengan yang ada di sekolah. Kita ini ya semi formal mungkin ya, kalau bisa bahasakan. Ya. Tapi itu juga salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi para pemirsa, saya meminta ya, saya sangat berharap menyampaikan kepada rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, kenalannya, keluarganya, agar bisa bergabung di di pesantren virtual ini. Karena tujuan kita sesungguhnya adalah bagaimana seluruh anggota yang ada di dalam komunitas yang ada di dalam atau jamaah yang ada di dalam pesantren virtual ini, tujuan kita itu akan memberikan pemahaman agama. Iya. Nah, siapa yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia harus ya belajar memahami agama. Ya. Itu para pemirsa ya. Jadi saya ulangi kembali, kami sangat berharap agar menyampaikan kepada keluarga, sahabat, tetangga, ya para kenalannya, agar sebaiknya bergabung di pesantren virtual ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari di pesantren virtual ini. Banyak guru-guru kita, banyak kiai-kiai kita di sini, ya, yang insya Allah kemampuannya tidak diragukan. Oleh sebab itu, ya, kami juga sangat berharap agar betul-betul rutin mengikuti pengajian ini. Ya, supaya ilmunya itu tidak terputus, materi-materinya tidak terputus, karena ini akan senantiasa berlanjut dan senantiasa berkesinambungan, ya, dan materinya itu selalu runtut, ya, ya, tidak diputus-putus, misalnya lompat lagi ke sini, enggak, insya Allah. Nah, itu ya para pemirsa pesan kami. Dan mungkin hanya itu yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahu muwaffiq ila tariqil haq ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.